Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang analisis butir soal ya. Analisis butir soal ini kita akan membahas tingkat kesukaran soal, kemudian daya pembeda, kemudian daya pengecoh ya. Untuk materi ini Ibu menggunakan buku edisi terbaru ya. Mahasiswa yang punya buku edisi lama itu ada di, coba dicek ya, di halaman 106. Oke, kalau di buku terbaru halaman 176. Oke ya, di sini Ibu akan membahas tentang tingkat kesukaran ya. Materi tingkat kesukaran itu peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, indeksnya berkisar antara 0 sampai 1 ya. Jadi untuk rumusnya, untuk rumus tingkat kesukaran itu diistilahkan dengan TK ya, tingkat kesukaran. Untuk soal pilihan ganda rumusnya ini NP per N atau P B per J. Ini lumayan gampang, ini J ya rumusnya, dimana P itu adalah tingkat kesukarannya, proporsi atau angka indeks, kemudian NP jumlah siswa menjawab betul per item soal, N adalah siswa yang mengikuti tes. Nah, nanti ada kriteria ya, dari hasil pengujian nanti ada kriteria apakah soal itu terlalu sukar, cukup, atau terlalu mudah. Terlalu sukar itu kecil dari 0,30 ya, cukup atau sedang 0,30 sampai 0,70, besar dari 70, 0,70 terlalu mudah. Ya, di contoh soal ini ada contoh soalnya. Ya, maaf kameranya goyang. Oke, ada siswa, jumlah siswa 20 orang. Kemudian sudah diinput benar salahnya, kalau benar itu 1, salah itu 0. Nah, untuk menentukan nilai 0,75 ini kita lakukan dengan langkah-langkah seperti ini, sudah Ibu tulis. Hitung jumlah yang menjawab benar ya dari soal 1. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini dijawab, ditulis misalnya 15. Ibu hanya ambil contoh soal pertama ya, 15, kemudian input ke rumus ya, jumlah benar 15. Berarti di sini 15 dibagi jumlah siswa, jumlah siswanya ada 20. Berarti 0,75. 0,75 ini range-nya adalah terlalu mudah. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kan sukar ya, soalnya terlalu sukar. Karena apa? Yang menjawab benar itu hanya 1 orang, misalnya ya, 1 orang yang menjawab benar. Jadi ini 1 per 20 itu 0,05. 0,05 itu di range kecil dari 0,30, berarti terlalu sukar. Nah, selesai untuk penjelasan untuk soal pilihan ganda. Sekarang untuk tes uraian, langkahnya ada 2. Yang pertama menghitung rata-rata ya, jumlah skor siswa per jumlah siswa. Oke, langsung Ibu ilustrasikan. Di sini juga ada kriterianya hampir sama dengan yang tadi. Nah, langkahnya, oke, ini tingkat kesukaran untuk PG. Hitung jumlah skor per soal ya, jumlah skor per soal ini total semuanya. Jadi ini ya, ini yang pertama, skor maksimal. Skor maksimalnya adalah 10. Ini skor maksimalnya 10. Ini 10. Semuanya dapat ya angka. Oh, ini maaf. Ini salah ini ya. Skor butir ketiga itu nih, ini benar ini. 9 ya. Di penjelasannya benar, di sini setelah 9. Kemudian ini 10. Ini skor nomor 5 9 ya. Oke, bentik bisa di ini 9. Ini 7,
9 juga, 8 juga 9. Oke, ada revisi bukunya lagi ya. Oke, berarti setelah kita dapat ini skor maksimal dari jawaban siswanya, kemudian ini hitung totalnya. Ini kalau dihitung ini dia 63,79, nanti dicek lagi ya. Oke, nah baru kita masukkan ke ini rumusnya per item. Jadi rata-rata dulu kita cari. Rata-ratanya adalah 63 per 10 siswa. Totalnya 63 per 10 dapat 6,3. Jadi tingkat kesukaran yang B kita cari 63, skor maksimal. Nih, skor maksimal 0,363. Jadi dia cukup atau sedang. Soal kedua, 79 per jumlah siswa. Jadi 7,9, tingkat kesukarannya 7,9 per skor ini. Per skor maksimal dapat 0,79. Nah, begitu seterusnya ya untuk soal esai. Nah, selesai untuk tingkat kesukaran. Kita kemudian daya pembeda ya. Daya pembeda ini kemampuan satu butir soal dapat membedakan antara siswa yang paham atau menguasai materi dengan siswa yang belum paham. Itu tujuannya ya. Di manfaatnya nanti ada sekitar 2. Ini bisa dibaca oleh mahasiswa. Ibu diperhitungkan saja. Oke, untuk daftar pustaka, daya pembeda ini rumusnya ada ini ya, DPA. P itu adalah proporsi siswa atas per proporsi siswa bawah ya. Jadi rumus akhirnya adalah ini yang kita cari. Tapi sebelumnya itu kita menentukan langkah-langkahnya dulu. Menggunakan rumus ini dan rumus ini ya. Ibu ilustrasikan langsung ke contoh soal. Kemudian ini juga ada kriteria. Jadi kriterianya agak sedikit berbeda ya. Ini lemah, 0,20 itu lemah. Kemudian ini cukup, ini baik, dan ini sangat baik. Dari pembedanya baik sekali ya. Ada kalau nota negatif itu jelek sekali. Jadi ada di sini daya pembeda. Oke. Caranya untuk soal pilihan ganda dulu. Nih, soalnya sudah ada. Kelompokkan hasil skor menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu proporsi 50% ke atas dan proporsi 50% ke bawah itu kelompok bawah. Nah, ini kan skornya 8. Maksimal kan ini soalnya 10 ya. Berarti skor maksimalnya pasti 10. Tapi ternyata untuk siswa pertama menjawab soal hanya mampu 8. Berarti dia kelompok atas ya. Nah, kelompok bawah itu dari 5 ke bawah. Berarti nanti kalau misalnya 20 totalnya berarti 10 ke bawah, 10 itu kelompok bawah. Kalau itu contoh ya. Kalau ini berarti kalau 10 6 sampai 10 itu kelompok atas. Kemudian 5 ke bawah itu kelompok bawah karena skornya berarti hitungannya 50%. Nah, setelah kita tentukan itu kelompok atas, jadi ada kelompok atasnya ada 3. Ini ya, ada atas kelompoknya 3. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke, nah kemudian kita bikin ini jumlah benar. Berarti langkah yang pertama ini ya. Ini kelompok. Kemudian langkah yang kedua tentukan skor totalnya. Oke. Ya, skor yang menjawab benar 15. Oke, nah tabel yang nomor 2 ini perlu ketelitian ya. BA itu adalah batas atas ya, batas atas. Berapa siswa yang jumlahnya menjawab benar untuk kelompok atas gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti 3. Sisanya berapa jawab benar, cuman dia kelompok bawah. Coba kita hitung. Nih 1, 2, 3. Ini kelompok bawah ya. Dia menjawab benar tapi dia dikategorikan kelompok bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya 12. Artinya apa?
Yang menjawab benar semuanya 15, terbagi menjadi kelompok atas 3, kelompok 2, kelompok bawah 12 gitu. Kemudian JA itu adalah yang menjawab benar ya, jumlah siswa yang menjawab benar. Nih, jumlah siswa yang kelompok atas, yang termasuk kelompok atas. Dan kemudian JB jumlah siswa yang kelompok bawah. Oke, berarti kelompok atas ada 3 tadi ya. Jadi kita tinggal input saja 1, 2, 3 kelompok atas 3 ini sama nilainya semuanya. Kemudian kelompok bawah juga sama. Kemudian untuk PA-nya itu mencarinya adalah BA dibagi JA. Jadi PA itu rumusnya BA dan JA. Kalau PB rumusnya adalah BB per JB. Nah, gampang setelah ini ya. Jadi 3 bagi 3 1. 1 dibagi 3 0,33. Oke, ya. Kemudian selesai ke bawah, kemudian D itu adalah baru pengurangan dari PA dikurang PB. Jadi 1 dikurang 0,75 dapat 0,29. 0,33 dikurang 0 dapat 0,033. Kemudian kita klasifikasikan. Itu untuk soal pilihan ganda. Nah, kalau untuk soal uraiannya bagaimana? Nah, DP untuk uraian ada rumusnya lagi. Ini rumusnya sama, nanti kita mencari kelompok juga. Ini contoh soal, misalnya si Ani jawab soal nomor 1 dia nilainya 8. Soal 2 7, soal 8 38 dapat skornya 23, 22, 15 dan 12 untuk Ani, Ana, Anti dan Ama. Skor totalnya itu untuk soal A 24, 16 dan 32. Ini gampang ya. Perhitungannya, oke kita mulai ya. Hitung dulu skor total 1, kemudian kelompokkan ya. Jadi ini kan 2, 3 kelompoknya dibagi 2. Ini karena kebetulan siswanya 4 orang, jadi langsung dibagi 2 ya. Kalau siswanya 5, 3 dan 2 nanti jatuhnya, atau 6 dibagi 2 semuanya ya. Kalau untuk skor total ini, kelompok atas ini per jumlah siswanya. Oke, atas, bawah, kemudian nomor 3 jumlah skor 24, 16, 32. Kemudian nomor 4 skor maksimalnya ini ada kesalahan buku ya, kalau Ibu lihat tadi. Skor maksimalnya ini adalah 8. Ini adalah 7 ya. Kemudian skor maksimal untuk soal 3 9. Ntar diganti ya. Kemudian rata-rata ini 24 bagi 6. 24 dibagi 4. Jadi rata-rata itu adalah jumlah benar dibagi 4 siswa. 16 dibagi 4, 32 dibagi 4. Oke, dapat 8. Oke, kemudian kita gunakan ke rumus, nggak kelihatan lagi ya. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, kita input di sini ya. 24 skor maksimal, terus 24 jumlah skor maksimal tadi ini 8, maaf ya. Kemudian skor rata-rata 6. Nah, ya pembedanya ini kelompok atas ya. 8 tambah 7 per 2 dikurang 6 tambah 3 per 2. Ini kelompok atas. Kelompok atasnya yang ini. Nih untuk si Ani ini 8 dan 7, 6 dan 3. Oke, dapatlah hasil
dibagi 10, dibagi 8 ini ya. Ini dibagi skor maksimal. Ini dibagi tadi berapa? 9. Nanti ada perubahan angka ya. Baik, sangat baik, dan kurang baik. Oke, begini untuk daftar daya pembeda untuk esai. Demikian.